lagi bersama kami pada podcast Ngiter, ngabuburit di keramaian dengan tema Mudik Ceria Penuh Makna. Oke nih, sekarang kami udah kedatangan 3 orang jagoan dari BPTJ nih, para Korsatpol Terminal Tipe BPTJ. Yang pertama ada Pak Alwin, dari mana Pak? Siap, dari Terminal Polres Pelawan. Oke, Kota Tangerang. Oke, mantap kali. Pak apa? Saya dari Terminal Pondok Cabe. Yang ini? Saya Asri Sinuraya dari Terminal Jati Jajar Depok. Oke, kali ini kita emang khusus nih berbincang-bincang seputar mudik. Karena mungkin kalian sudah pada tahu ya, kalau BPTJ di 3 terminal tipe BPTJ menjadi tuan rumah mudik gratis. Mungkin langsung aja nih kita bincang-bincang dulu nih mengenai persiapan mudik gratis dari Terminal Polres Pelawat. Ya, gimana? Gimana Pak persiapan menjelang mudik gratis ini Pak? Kayak mungkin udah ada data mengenai jumlah penumpangnya, jumlah bisnya. Jadi untuk Terminal Polres Pelawat, insya Allah mudik gratis itu yaitu pada tanggal 6 dan tanggal 7. Yang mana mudik tersebut nanti itu dengan jumlah bis itu sebanyak 75 unit yang akan diberangkatkan dari Terminal Polres Pelawat dengan berbagai macam jurusan. Ya diantaranya itu ada ke Sumatera, ada ke Jawa Tengah, ada ke Jawa Barat, ada juga ke Jawa Timur. Nah, yang untuk peserta penumpangnya itu kemungkinan itu akan terbanyak nanti itu mungkin berasal dari daerah Jawa Tengah khususnya, dan untuk jumlah per bisnya itu nanti untuk Terminal Polres itu sebanyak mungkin 40 orang per bis. Jadi total yang akan diberangkatkan untuk dari Terminal Polres itu kemungkinan berjumlah sekitar 30 orang, 3.000 orang. 3.000 banyak Pak ya? Ya. Itu per hari, itu tanggal 6, tanggal 7-nya 3.000 kembali. Oh, berarti Jadi 6.000-an Pak ya? Ya, yang akan diberangkatkan dari Terminal Polres itu sekitar berjumlah 6.000 orang. Berarti kan udah banyak banget tuh Pak yang bakal berangkat dari terminal ini Pak. Kalau kesiapan seperti posko kesehatan itu gimana Pak? Ada Pak? Keamanannya? Untuk terkait masalah persiapannya, kita sudah membicarakan dengan stakeholder setempat, dengan pihak Pemda atau dengan pihak TNI dan Polri. Yang mana untuk kesehatan kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinkes Kesehatan Kota Tangerang, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dan juga kebetulan juga di Terminal Polres juga di belakang ini, pas di belakang Terminal Polres juga ada Puskesmas juga sudah kita lakukan koordinasi agar mereka membantu kita, baik keamanan juga dengan TNI Polri, ya dari Polsek, dari Polres dan dari Koramil. Kita sudah melakukan koordinasi terkait untuk masalah keamanannya. Dan juga mungkin dengan kita juga sudah berkoordinasi juga dengan pihak-pihak warga-warga setempat seperti ada semacam ormas gitu untuk membantu juga kenyamanan dan keamanan Pak ya. Dan keamanan arus mudik nanti. Oke. Selanjutnya kalau kita ke ini gimana? Ke Depok dulu nih, Jati Jajar nih. Ya, gimana Mas Niko? Gimana? Kalau dari Jati Jajar Pak, kan tahun lalu aja kan kayaknya banyak banget Pak yang mudik dari sana Pak ya. Iya betul. Nah kalau untuk tahun ini gimana Pak? Ya, sebelumnya saya coba menjabarkan ya. Mungkin anak kota ini Korsatpol itu apa sih? Koordinator Satuan Pelayanan Terminal. Kalau bahasa umumnya koter lah ya, kepala terminal lah ya, biar kalian paham ya. Jadi terkait mudik gratis nih di Terminal Jati Jajar, tahun 2024 ini kami akan memberangkatkan 187 armada. Dengan penumpang yang akan diberangkatkan sebanyak 7.600 orang dari Terminal Tipe Jati Jajar. Dan itu dilaksanakan hanya 1 hari Mas, pada periode tanggal 6 April. Tapi selain daripada mudik gratis dari Kementerian Perhubungan, kita juga ada mudik gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Ya, sebanyak 6 armada dengan rute tujuan untuk yang dari di Provinsi Jawa Barat ke Solo dan Jogja. Tapi untuk yang dari Kementerian Perhubungan itu rutenya seperti yang Pak Alwin sampaikan.
Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Itulah rute-rute yang menjadi tujuan daripada mudik gratis Kementerian Perhubungan. Nah, untuk yang mudik gratis dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, kita hanya menyediakan 6 armada. Ya, hanya disediakan 6 armada dan itu pun diberangkatkan pada periode yang sama, tanggal 6 April. Jadi akan ada 2 event kegiatan mudik gratis. Yang pertama diselenggarakan Kemenhub, kemudian yang kedua diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Begitu. Berarti tadi kalau terbanyak Jawa Tengah ya, itu Jawa Tengahnya kemana Pak? Solo kah atau Semarang? Kalau biasanya sesuai dengan yang rute-rute gemuknya di Jati Jajar itu Solo, Jogja, itu paling banyak lah peminatnya. Termasuk penumpang-penumpang reguler kita juga dari situ yang paling banyak. Nah kalau kan banyak orang nih, nah untuk pengamanan dan pos-pos kesehatan sendiri gimana Pak? Ya, hampir sama seperti yang dilakukan di Terminal Poris. Itulah pentingnya kolaborasi koordinasi ya. Kami para Korsatpel ini juga mendapatkan arahan bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis dengan stakeholder terkait kami. Karena tidak mungkin yang namanya kami pihak terminal bekerja sendiri. Ya, di awal dan yang menjadi agenda rutin kami selalu sudah ada namanya koordinasi kewilayahan dengan kepolisian, TNI, dan Dinkes setempat. Pada saat musim angkutan lebaran ini, stakeholder terkait kami ini pasti akan kami menjadikan mitra. Mitra di mana kita akan adakan posko layanan bersama selama 24 jam di periode angkutan lebaran ini. Seperti itu. Berarti 24 jam nonstop nih Pak ya? Betul. Nah kalau misalnya ada orang yang mau mudik sendiri nih Pak, dengan biaya sendiri itu untuk bis-bis sana masih tersedia kah tiketnya kira-kira? Berdasarkan data yang ada, untuk dari H-3 itu tiket yang di Jati Jajar sudah habis. Dari H-3 ya? Sudah sold out. Betul. Berarti yang nggak kebagian mungkin bisa dari terminal. Kalau di Poris gimana Pak? Untuk yang mau mudik reguler nih dengan biaya sendiri? Ya bisa langsung datang ke terminal, bisa langsung cek langsung ke agen. Karena di situ kan di Terminal Poris itu kan ada 90 lebih itu ada PO-nya PO. Nah, jadi silakan dicek langsung aja ke terminal. Oke nih, untuk selanjutnya nih kita ke Terminal Penuh Cabai kan karena spesial nih. Selain mudik gratis yang penumpang, ada juga yang untuk motor Pak ya? Iya benar Mas Niko. Mungkin bisa langsung di ini Pak, ceritakan Pak. Ya. Bagaimana update terakhir nih? Oke, terima kasih Mas Niko. Nah kalau untuk di Terminal Pondok Cabai emang kita khusus, jadi bukan penumpang aja. Jadi kita ada juga pemberangkatan motor. Nah, untuk pemberangkatan motor itu kita rencana insya Allah itu di tanggal 5. Oh tanggal 5 ya. Jumlah truknya itu kurang lebih kita 10 truk paling itu satu truk itu sekitar bisa lah 50-an itu. 50 motor 50 Pak ya? lah kurang lebih. Nah kalau untuk pemberangkatannya penumpang kita berjumlah itu busnya kurang lebih hampir 40 bis ya? bus. Nah untuk kapasitas satu bus itu kita sama kayak terminal yang lain 40 orang satu bus. Nah paling ya hampir kurang lebih 1.600 lah, 1.600-an penumpang. Gitu. Berarti kalau yang mau motor diangkut berarti harus datang tanggal berapa buat motor itu Pak? Kalau untuk motor itu kita mulai hari Kamis. Hari Kamis Jam? Itu kita udah buka. Dari pagi tuh Pak? Dari pagi kita buka, jadi untuk dicek dulu surat-surat kendaraannya. Oh, berarti harus persiapannya. STNK BPKB? Siap, itu harus dibawa. Nah, nanti kan sebelum kita naikin truk kayak BBM itu harus kita kosongin, Mas. Oh iya. Jadi sebelum pemberangkatan kita cekin semua surat-suratnya sama BBM kita keluarin semua bensin-bensinnya yang ada di dalam motor. Jadi harus bawa jirigen apa gimana Pak orang yang datang tuh Pak? Oh, itu kita udah ada. Udah disiapin. Kita udah ada. Nah, jadi kita untuk orangnya udah kita pilah-pilah yang bagian pengecekan surat, ngecek kendaraannya gitu. Siap. Terus yang kalau misalnya truk kan diangkut naik motornya diangkut naik truk nih Pak. Iya, benar. Itu ada nggak dibungkus wrapping gitu biar aman gak gores? Oh, tidak, paling kita spionnya aja kita. Spion dilipat ya. Spionnya kita lepasin lepasin itu. Oke. Berarti
jangan lupa nih anak kota nih, mulai hari Kamis ya, Kamis pagi Pak ya? Kamis lah, Kamis sudah kita tanggal 4 berarti ya? Tanggal 4. Tanggal Karena 4 pemberangkatan pagi. itu kita Jumat. Jumatnya jam? Jamnya itu kurang lebih sih kita kayak tahun kemarin kita berangkatnya itu sekitar jam 8 jam 9 malam Mas. Oh malam jalan apa ya? Malam jalannya dia. Berarti setelah pengecekan, naruh motor, dicek surat-suratnya bisa ditinggal Pak ya? Tinggal nggak apa-apa. Kita Aman, kan Pak ya? udah ada yang jagain juga di situ, kita aman. Jadi nanti pas di itu kita cek semuanya juga udah aman itu. Kita. Oke. Kalau bicara keamanan juga nih di Pondok Cabe juga ini Pak. Alhamdulillah Melibatkan TNI sama Polri. kita dengan terminal yang dari Jati Jajar sama Polres, kita udah kerjasama dengan stakeholder dengan pihak kepolisian, pihak TNI. Kita sudah koordinasi untuk acara mudik. Berarti semuanya udah Sama Pak ya? kita ada alhamdulillah. siap untuk melayani pemudik ya Pak ya? Amin insya Allah. Nah, kalau untuk yang bis-bis yang akan diberangkatkan dari terminal nih Pak, baik di terminal Pondok Cabe, Polres ataupun Jati Jajar, pasti kan ada ramcek Pak ya? Siap ada. Nah, itu gimana Pak? Kalau ramcek di sini tuh semua bis yang berangkat dicek atau gimana? Siap kalau untuk ramcek kalau tahun kemarin jadi bisnya yang khusus untuk mudik kan dia datangnya malam tuh Mas. Kita cek ulang lagi Mas. Cek ulang lagi. Kita cek ulang jadi di semua bisnya kita cek kalau misalnya dia tidak layak kita tukar. Kita minta tukar. Oh, jadi kalau emang nggak layak nggak boleh berangkat ya, tunggu datang penggantinya ya? Penggantinya. Jadi paginya itu kita udah siap semua dalam kondisi kita sudah ramcek. Terus kita stikerin tujuan. Jadi di mobil itu kita udah ada tujuannya masing-masing. Jadi untuk penumpang tuh jadi bingung ya, biar nggak bingung ya. Biar nggak bingung. Jadi jurusan misalnya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, udah kita arahin. Udah ada stikernya juga. Berarti nanti pas di sananya ada penempatan, bisa ada per kelompok misal Jawa Tengah di sini, Jawa Timur di sini apa gimana? Siap, ada itu nanti. Oke. Di rutenya kita ada, di stiker kita ada. Jadi stiker jurusan sama stiker ramcek kita tempel di kaca depan bis. Oke, kalau di Polres Pak, gimana Pak Alwin nih? Ya sepertinya itu kan nggak akan jauh beda secara teknisnya. Apa terkait masalah persiapan ini kan tentunya kan. Ya tentunya juga kan kita juga sudah dibantu dengan pihak IO juga. Yang mana artinya kan kesiapan itu kan nanti kan akan disesuaikan di lapangan itu sendiri. Misalkan seperti kata Mas Niko tadi terkait masa jurusan nanti kita akan atur supaya juga tidak terlalu numpuk juga orang atau gimana. Terlebih kan sekarang ini kan kita juga masih dalam rangka bulan suci Ramadan. Ya kan tadi ada hal-hal yang perlu kita pikirkan di lapangan nanti. Betul Pak. Pondok Jati Jajar juga sama kan? Hampir sama seperti kepala terminal yang lain. Hanya saja kalau di kami karena luasan area yang cukup luas, jadi untuk pemudik nanti akan ada tempat khusus yang kami siapkan dan juga armadanya nanti juga akan diparkirkan di tempat yang khusus juga, tidak bercampur dengan pemudik reguler. Gitu. Oh, berarti antara mudik yang reguler sama yang ikut mudik gratis itu beda tempat Pak ya? Terpisah. Kalau ini Pak terkait mungkin evaluasi dari mudik tahun lalu yang mungkin bisa menjadi perbaikan di mudik tahun ini. Kira-kira apa aja Pak kalau dari terminal? Kalau kami di Jati Jajar pertama evaluasi itu kami kemarin prasarana kami ya, ketersediaan air bersih ya. Jadi kemarin itu pada saat jam sholat siang itu apa zuhur ya? Zuhur ya. Pada saat sholat zuhur itu untuk orang ngambil wudhu sama aktivitas kamar mandinya itu kan berbarengan sehingga konsumsi air bersih itu cukup banyak pada saat itu ya. 3.600 orang ditambah juga dengan penumpang reguler kami pada saat hari mudik itu sampai 1.000 orang itu berbarengan semua menggunakan air di periode yang sama, itu cukup menjadi PR ya. Tapi alhamdulillahnya akhir tahun kemarin kita sudah lakukan perbaikan dan penambahan sumur bor untuk bisa menambah konsumsi, untuk bisa menambah stok air yang ada di terminal Jati Jajar tersebut. Jadi insya Allah aman Pak ya untuk air bersihnya Pak ya? Aman. Kalau dari Polres dan Pondok Cabe, apa kira-kira evaluasi dari mudik tahun lalu yang bisa menjadi perbaikan di mudik tahun ini?
Kalau saya lihat semakin baik justru terkait masalah mudik gratis ini ya. Dari sistemnya, dari terus istilahnya itu pengawasannya, dari artinya semakin baik lah sebenarnya gitu kan. Jadi ya paling menurut kita lebih ditingkatkan lagi lah, artinya gitu aja. Dengan tentunya lebih meningkatkan lagi dengan mempertimbangkan kondisi. Kondisi terminal ya. Oke. Dari Pondok Cabe? Kalau Pondok Cabe sebenarnya evaluasinya itu bagus semua Mas, udah bagus. Paling kalau tahun ini alhamdulillah evaluasi darat kayak kita ada mudik gratis Sumatera. Kalau tahun kemarin gak ada Mas. Berarti Sumateranya mana Pak? Kalau Sumatera itu kita ada Bengkulu, ada Lampung, ada Palembang gitu. Banyak berarti Pak ya. Tapi kalau tahun kemarin kita tidak ada. Belum ada ya. Belum ada. Kalau tahun kemarin kita mudik gratis itu ke Pulau Jawa semua. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini kita ada ke Sumatera. Berarti semakin luas jangkauannya Pak ya. Siap, Sumatera sama Kalimantan kalau salah. Kalimantan juga ada Pak. Tapi pemberangkatan bukan dari sini dia. Tapi ada dia kalau salah dia. Jadi evaluasi darat itu mungkin permintaan tahun kemarin. Jadi bukan di Pulau Jawa aja yang untuk mudik gratis. Oke, kalau untuk mungkin Bapak ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman anak kota nih yang mau mudik nih Pak, apalagi yang mau mudik naik angkutan umum dari terminal. Ada nggak Pak Alwin mungkin ada pesan-pesan khusus? Ya, kalau untuk pesan khusus yang penting tetap jaga kesehatan aja. Jaga kesehatan. Ya, supaya kan selamat sampai tujuan, sampai bertemu dengan anak, istri atau orang tua. Sehat semua kembali pun dengan sehat kembali kan begitu. Ya. Artinya dan juga perhatikan barang bawaan. Jangan lupa karena biasanya orang udah mudik itu jangan setengah jiwanya itu udah di kampung. Euforianya dia. Itu yang kita harus perhatikan, harus kita selalu ingatkan. Iya. Artinya itu aja sih. Kalau dari Pak Asri mungkin ada tips-tips nih Pak. Paling hampir seperti menambahkan dari Mas Alwin ya. Pertama itu jaga stamina, jaga fisik. Kemudian yang kedua, Anda pastikan juga bahwa Anda mendapatkan layanan dari armada yang baik gitu. PO-PO yang Anda gunakan adalah memang benar-benar PO-PO yang sudah Anda percaya. Gitu. Jangan sampai Anda artinya mendengar omongan-omongan orang akhirnya mendapatkan kekecewaan seperti itu ya. Terus yang ketiga, pastikan juga untuk Anda berangkatlah naik dan turun dari terminal. Karena umumnya kita terminal yang dikelola BPTJ ini sudah banyak perubahan. Kita sudah banyak berbenah, sudah banyak fasilitas-fasilitas yang bisa anak kota rasakan gitu. Baik di Jati Jajar, di Poris Pelawat, di Pondok Cabe, naiklah, lihatlah bagaimana perubahan terminal modern bisa kalian rasakan di terminal yang dikelola oleh BPTJ ini. Terus yang terakhir sama kewaspadaan, euforia ataupun rasa kita semangat untuk mudik jangan sampai mengalahkan kewaspadaan kita untuk menjaga barang-barang bawaan kita. Terima kasih. Berarti kalau naik bis dari terminal tuh menjamin ya agar mudiknya tuh lebih ceria dan penuh makna ya. Lebih aman kan, lebih aman. Safety juga karena selalu ramcek kan yang bis-bis yang berangkat. Dan itu menjadi agenda rutin kita, ramcek itu. Setiap kita di terminal ini pasti kita lakukan ramcek. Masih ramcek kayak mau bis mau berangkat wajib ramcek. Betul. Nggak lulus ramcek nggak boleh jalan. Betul. Oke. Ada tambahan Bapak? Satu lagi. Gimana tuh? Jangan satu lagi. 10 lagi nggak apa-apa. 10 lagi nggak masalah Mas Nopal. Waduh, kalau 10 lagi nanti bisa sampai Isya kita Pak. Jadi gini, kalau untuk juga yang mudik tolong perhatiin jadwalnya Mas Niko. Jadwal. Ya ngerinya nanti dia udah ketinggalan atau gimana kan. Nggak mungkin kita satu orang itu bis tidak berangkat karena cuma satu kita nungguin. Sama perhatiin jurusan, ngerinya ada yang tahun kemarin dia salah naik. Iya. Gimana tuh Pak? Dia sama sih ke Pulau Jawa tapi dia salah aja. Jawa Tengah ke Jawa Timur apa gimana? Salah bisnya gitu. Mungkin diperhatiin untuk jurusan dan jadwalnya aja karena nanti mudik reguler ini ya Pak ya? Bukan yang mudik gratisnya, mudik gratis. Karena nanti kan mudik gratis itu kita berangkat kan serentak. Ya. Jangan gara-gara cuma satu atau dua orang kita nungguin. Jadi jadwal itu bisa berubah semua. Gitu. Oke, berarti
paling enggak tuh H-2 dicek dulu ya Pak di tiketnya ya. Siap. Tujuan kemana, berangkatnya hari apa, jam berapa harus tahu ya. Karena kan juga paginya itu mereka verifikasi lagi. Oh, pasti verifikasi lagi. Verifikasi data sesuai dengan KTP. Nah kalau bisa subuh atau habis sahur sudah standby lah di Berarti terminal. berangkatnya nggak boleh mepet Pak ya. Tidak boleh karena mepet. Jangan mepet, ada betul. verifikasinya ya. Itu anak kota kalian. Siap. Yang ikut mudik gratis nih, jangan Iya. lupa. Paling telat mungkin malamnya ya Pak ya. Malamnya dicek semua dicek tuh. Saya selain cek barang bawaan, Betul. identitas diri betul. jam berangkat dari mana. Iya. Nanti Dicek mau naik identitas dari Polres malah berangkat dari Pondok Cabe kan jauh kan. Makanya. Ini cek tujuan, jam keberangkatan, bawa KTP ya. Identitas diri. KTP iya. ya sendiri. Ya, identitas dicek apa masih bujang atau Oke. Oke nih kayaknya udah cukup Pak, udah semua Pak, ada mau tambahan lagi? Asri, kayak ada nih, ada yang mengganjal. Sudah. Pak Noval? Asri, cukup ya. Oke, ini anak kota nih. Kayaknya udah semua nih ya. kalau Mas Niko mau tambah nggak apa-apa, Wah. silakan. Ada pertanyaan lagi Mas? Waduh, Ya, saya Jangan lupa lupa. bertanya ini. Ada pertanyaan lagi Mas Niko? apa ya? Kita coba cek dulu ya. Kayaknya sih udah nih Pak. Udah semua kayaknya. Jangan dipaksa juga Mas. Udah mau buka Udah ya, cukup Pak? jelas juga ya waktunya ya. Oke, demikian anak kota podcast kali ini. Nantikan podcast selanjutnya. Saya Niko dan Saya Pak Alwin. Asri. Pak Pak Asri. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Siap. selanjutnya. Mudik ceria, Penuh makna. penuh makna.